أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa katsiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Nur Ma'innah yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana subuh kali ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diberikan waktu oleh Allah bangun dari tidur kita masing-masing, lalu melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak, istri, cucu kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin saudaraku semua yang dimuliakan Allah, tak terasa 11 bulan kita tidak bersua. Setelah bulan November, 1 tahun berarti tidak bertemu. 1 tahun November di minggu ketiga saya masih mengisi kajian subuh, kajian hikmah subuh di masjid ini di tahun 2024. Tapi ketika Desember minggu ketiga Ahad subuh tanggal 15 atau tanggal 16 Desember saya lupa, ketika Ahad subuh ketiga saya berangkat dari rumah 3:30 subuh, lalu tiba-tiba Allah memberikan ujian, saya ditabrak oleh motor gerobak di samping persis masjid yang saya bina, yaitu di dekat rumah saya, bukan di Cilodong, tapi di dekat rumah saya ditabrak kencang sekali dan ternyata patah 3, bahkan dengkulnya hancur. Saya masuk dirawat di Cikeas 3 minggu, lalu berobat ke terapis. Tangan saya patah, tapi tangan saya terapi sendiri karena tangan biru dan tidak bisa bergerak. Cuman yang repot kaki hancur tulang. Kata terapisnya kemungkinan nggak akan bisa jalan kembali karena hancur tulangnya. Lalu saya di situ menangis. Pertama menangis bukan karena kecelakaannya, tapi saya ingin memberikan kajian subuh saat itu di masjid ini. Yang kedua, saya menangis apakah saya masih bisa berdakwah.
Dan ternyata ketika saya dirawat, 1.000 orang lebih yang menjenguk saya, mendoakan saya, mensupport saya. 100 DKM masjid lebih di kota Depok, para ulama MUI, NU, DMI menengok. Bahkan ada salah satu ulama MUI yang menangis, satu kiai yang punya pesantren, beliau menangis, lalu beliau bilang, rahasianya apa Kiai? Kok Kiai sakit kecelakaan yang datang tidak berhenti-berhenti? Niat saya bilang, rahasianya silaturahim. Karena ketika saya sehat, saya keliling silaturahim kemana-mana. Selama dari Desember sampai bulan Mei, Pak, saya pakai kayu tuh dari paha ke bawah, tidak bisa berdakwah, di rumah saja. Tapi alhamdulillahnya saya masih bisa memberikan tausiah, tapi di rumah sendiri. Karena saya dulu rutin memberikan santunan sebulan bisa 2 kali di Purwakarta, Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman, dan di majelis zikir saya di rumah. Dan ketika saya kecelakaan, alhamdulillah 10 kali saya bisa memberikan santunan, dan itu bisa dilakukan dengan alhamdulillah berjalan lancar. Itu sampai bulan Mei. Bulan Juni, nah baru Masjid Al-Falah Pondok Cibubur meminta saya, ketua DKM-nya, ayolah Ustadz, bismillah, walaupun pakai kursi roda nggak apa-apa. Dulu masih pakai kursi roda, jadi saya khotib Jumat pakai kursi roda, lalu nanti berdiri, tapi kalau masih lama masih bergetar saat itu awal-awal. Nah, dari bulan Juni itu terus menyambung, alhamdulillah saya sudah mengisi kajian rutin tiap malam Ahad keempat di Masjid At-Thohir Tapos. Jadi di Masjid At-Thohir tiap malam Ahad keempat sudah 2 kali saya mengisi kajian hikmah. Di Masjid Gadok tiap malam Jumat akhir bulan keempat itu mengisi kajian hikmah dan pengobatan hikmah. Jadi sudah mulai kita sampai ke puncak, sampai ke Purwakarta kita tausiah, walaupun masih menggunakan tongkat. Mimbarnya tinggi sekali At-Thohir, tapi saya disiapin mimbar di bawah sama ketua DKM-nya. Saya pengen mimbar yang di atas, saya naik. Bisa dilihat di YouTube, saya kajian pakai tongkat kemana-mana. Tapi itu yang membuat saya semangat. Pada akhirnya terapisnya melihat ini di luar daripada perkiraan, tulangnya sudah mulai menyambung. Mudah-mudahan, ya kata terapisnya 2 tahun sudah bisa jalan normal, mudah-mudahan ya. Tapi alhamdulillah saya bahagia ketika DKM Masjid Nurmainah me-WA saya di bulan kemarin untuk mengisi kajian di bulan Oktober. Cuman saya sudah kadung ada janji untuk acara di Purwakarta di Ahad minggu ketiga di bulan Oktober. Saya memberikan santunan 55 sembako anak-anak yatim, piatu, dan duafa di Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman, dan alhamdulillah itu dari Masjid At-Thohir. Masjid At-Thohir memberikan paket sembako 100 buat majelis zikir yang saya bina. Jadi alhamdulillah kita bikin santunan sampai 3 kali. Itu adalah kenangan saya, karena saya sangat termotivasi pengen ke Masjid Nurmainah untuk menceritakan ini. Karena ketua DKM-nya almarhum Ustadz Ridwan dan beberapa pengurus yang datang menjenguk saya di Cikeas, ini saya terharu. Makanya saya walaupun hancur kaki berdarah, saya ambil handphone, saya videoin, saya kirim ke Masjid Nurmainah. Untuk apa? Biar pertama tidak menunggu-nunggu, yang kedua saya minta doa. Inilah Pak, ketika Allah memberikan ujian, kita mengambil hikmah dan sabar dari ujian itu, insya Allah ada rahasia di balik musibah. Itu pembuka saya, biar bapak-bapak saudara saya yang belum tahu, atau mungkin sudah tahu tapi kronologisnya belum tahu. Nah, ini kita mulai bahas ke dalam kajian kita. Kita di kajian pertama dan kajian kedua membahas rukun Islam. Memang belum tuntas, nanti kita selip-selipin, karena saya bilang sama DKM, hari ini saya mau bahas ini yang paling utama buat kita mengingat bahwasanya hidup kita di dunia ini sementara. Maka kita gali surat Ali Imran ayat 133 ayat 134. Nanti jam 5 lewat 15 ingetin saya, nanti kita doa muhasabah ya.
doa hikmah. Jadi nanti masing-masing buka aquanya, kita minta kepada Allah di masjid ini insya Allah mustajabah ya, untuk kesehatan kita, untuk hajat kita. Air aquanya ini yang saya terapin di kajian-kajian hikmah saya. Di akhir kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ayat ini di surat Ali Imran ayat 133, 34, 134 dibuka dengan kalimat yang cukup unik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baca Fatihah juga ya Pak di akhir, khususan buat saudara kita almarhum Ustaz Ridwan dan juga ketua masjid kita Ustaz Maulana, biar sehat, terus seluruh DKM, donatur dan jamaah nanti di akhir. Ayat ini dibuka dengan wasari'u. Wasari'u. Apa Pak artinya wasari'u? Nih saya kasih minyak al-hikmah. Ini produksi terbaru Pak. Karena ketika saya sakit banyak DKM yang, alhamdulillah saya udah ngobatin Pak. Dari baru berapa minggu dirawat udah orang terapi. Jadi yang datang ke saya nengok dan sekaligus terapi. Ayo Pak, yang mau minyak al-hikmah. Wasari'u artinya apa? Nah, Bapak tadi siapa yang jawab? Kang Teguh punten, ada 2 orang. Bapak itu satu. Nah Bapak ini tadi yang Ustadz kayaknya mah, yang jadi imam. Imam mah sebenarnya nggak jawab juga pasti saya kasih ya. Ketua DKM nggak jawab pasti saya kasih. Wasari'u, bersegeralah atau bergegaslah. Berarti Allah mengingatkan kita harus buru-buru nih. Kayak tadi saya berangkat, azan sudah mau nyampe, cuman karena internet saya habis, waduh jadi nyari alamatnya agak lupa-lupa tadi kan. Karena buru-buru tuh, subuh mah pendek waktunya kan. Gitu. Apalagi Jumatan Pak. Saya masih ngisi di Masjid TV1, itu harus buru-buru pagi-pagi berangkat saya ke Masjid TV1 karena memang waktunya mepet, harus bersegera. Nah, apa yang disegerakan oleh Allah? Wasari'u ila maghfirah mir rabbikum. Kita harus segera mencari ampunan Allah. Kenapa disuruh bersegera? Pertama, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Saya ketika kecelakaan Pak, motor saya hancur, tabrak tiang listrik, saya kelempar. Bahkan ketika kelempar itu udah hancur nih kaki, tangan kena. Lalu saya pikir, ya Allah, ini tamat nih riwayat. Cuma saya bayangan saya, anak saya masih bayi Pak, 9 bulan. Ya Allah, saya masih punya bayi. Pas jatuh masuk seng dengkul saya, hancur dah. Nah, itu sudah helm hancur, handphone bahkan bergaris-garis sampai penuh. Tapi ketika itu saya minta kepada Allah, ya Allah ampuni dosa saya. Karena kita ini banyak dosa kan. Kita khawatir ketika dipanggil oleh Allah masih membawa dosa itu, belum mendapat ampunan Allah. Karena kita nggak tahu Pak kapan diambil oleh Allah. Ada yang tahu? Habis pulang ini, habis sarapan, semuanya makan dengan enak, nggak ada yang keselak satupun. Ini keselak kulit pisang misalnya, kita nggak tahu Pak. Makanya karena sesuatu yang kita tidak tahu, kita harus berhati-hati. Saya baru cerita nih, 2 kali saya kajian naik motor lewat Kali Cilangkap, itu saya 2 kali dikejar begal. Ketika subuh kajian di sini, itu orang ngumpet tuh naik motor, 2 orang ngejar saya. 2 kali saya kajian, mungkin pertanda itu saya disuruhnya naik mobil ke sini, jangan naik motor. Gitu. Makanya yang ketiga mungkin begal itu udah ngingetin plat saya, karena mas kejar saya ngebut gitu. Jadi bersegeralah, sesuatu yang kita nggak tahu rahasia Allah. Ayo, kematian itu rahasia Allah. Maka bersegeralah mencari ampunan Allah, maghfirah mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa jannah, dan surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, surganya Allah itu lebih luas daripada langit dan bumi. Kan kita merasa kalau kita di bumi, di dunia ini, jabatan kita baru lurah. Saya pengen jadi camat nih. Kalau lurah mah cuman berapa warga doang. Kalau camat kan masih lebih besar lagi. Ketika sudah di camat, pengen jadi wali kota. Gitu. Jadi kita pasti ambisi kita tinggi tuh. Ya, kenapa? Karena hidup di dunia ini memang
terlihat fana, terlihat indah. Padahal di dunia ini sebentar, kecil bumi itu. Yang lebih luas surga, luasnya langit dan bumi, dan kita akan selamanya di sana. Dunia sebentar, Pak. Saudara kita Ustadz Ridwan, saya dikabarin di WA oleh istrinya, beliau suka tidak ada, sok saya. Ini yang membuat kita selalu mengingat yang namanya kematian. Nah, surganya Allah luas buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Kita pasti menginginkan masuk surga. Syaratnya adalah untuk orang-orang yang muttaqin. Nanti akan saya bahas kalau saya diundang kultum Ramadan, atau kita bahas tentang di malam nuzul Quran. Ini pas tentang muttaqin. Kan puasa itu mencetak orang-orang muttaqin, tapi syaratnya harus jelas. Apa syaratnya untuk mendapatkan muttaqin? Nantilah kita bahas, nanti kalau kita bahasnya kepada syarat-syarat mendapatkan ampunan Allah dan surganya Allah. Ada 3 syarat, Pak, yang kita bahas subuh kali ini. Mudah-mudahan cukup sampai jam 5:15. Yang pertama, kalau kita pengen mendapatkan ampunan Allah, dan cepat sekali ini ampunannya didapat. Jadi ampunan Allah ini nggak lama, Pak, kita dapat, walaupun dosa kita banyak. Kan kita dosa banyak, Pak. Lebih banyakkan dosa daripada pahala, lebih banyakkan kita lalai kepada Allah daripada kita ingat kepada Allah. Tapi ini bisa membersihkan dosa itu dengan cepat. Apa rahasianya? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama nih, alladzina yunfiquna, itu ada fiil mudhari, yunfiquna. Artinya adalah orang yang berinfak hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Istimror artinya. Artinya orang yang selalu berinfak di jalan Allah, terus menerus, tidak putus, istiqomah, Pak. Bapak, ada istilah sedekah subuh, Pak, ya. Sekarang lagi marak sedekah subuh. Bapak dari rumah bawa, Pak, 10.000. Nanti pas sholat subuh Bapak masukin kotak amal masjid di rumah indah. Sebenarnya logikanya gini, Pak. Dulu waktu kita kecil, kita kan dikasih jajan sama orang tua kita, Pak, buat sekolah, ya. SD misalkan zaman dulu mah masih ratusan perak lah. Taruhlah SD 5.000 kalau anak sekarang. SMP 10.000, SMA 20.000. Nah, bapak kita sudah meninggal dunia, apakah kita putus nggak ada hubungan dengan orang tua kita? Ada, Pak. Yang saya bahas di Jumat kemarin tuh. Saya khotib Jumat di Perum Sukatani Permai. Itu kita sedekah buat orang tua. Salah satu, kalau kita mau meminta maaf kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, caranya fatasoddaq, bersedekah untuk orang tua kita. Nah, kita bawa tuh duit 10.000, kita niatin buat jajan orang tua kita. Masukin kotak amal, ya Allah, saya niat ngasih jajan orang tua saya yang sudah meninggal, ya Allah. Sedekahnya, kebaikannya, pahalanya buat orang tua. Karena orang tua kita, Pak, dari mulai kita di perut sudah dibeliin ini, beliin itu sama orang tua. Bahkan lahirannya diakekahkan. Jadi kita memberikan jajan orang tua itu kecil dengan bandingan orang tua kita memberikan nafkah kepada kita. Nah, yunfiquna, orang yang istiqomah, istimror, bukan sekali-kali, Pak. Banyak para ustadz yang saya undang untuk acara santunan di rumah, bahkan saya bikin tanggal 13 Juli santunan 100 orang, periksa kacamata gratis dan dapat kacamata gratis. Ada teman saya, Ustadz Wahyu, beliau curhat sama saya minta diterapi, usahanya lagi sepi. Lalu saya bilang, insya Allah nanti saya cobakan. Saya alhamdulillah ada teman-teman di Majlis Zikir yang tiap bulan ada yang zakat mal, ada yang 100, ada yang 200.000 zakat mal, usaha dia, pekerjaan dia. Nah itu saya kumpulin tuh, Pak, saya bikin santunan. Nah ini 100 kacamata yang hadir 200 orang. Bapak bisa lihat di YouTube. Itu di rumah saya yang kecil, ngantri sampai kali di saat saya kaki masih belum bisa berdiri. Kenapa? Istiqomah, Pak. Allah nyari istiqomah. Ustadz pada bilang, ya Allah, Kiai, ini Kiai lagi sakit aja kaki masih bisa santunan rutin tiap bulan.
Kita yang sehat. Nah, saya bilang, Ustadz suka ceramah di mimbar, cerita tentang sedekah, cerita tentang berinfak. Padahal Ustadz ini punya jamaah. Ajarkan jamaah untuk zakat mal. Tiap bulan penghasilan 10 juta wajib dikeluarkan, dibersihkan 250.000. Nanti kita akan bahas tersendiri tentang zakat mal kalau ada waktu. Sejarah zakat mal, bagaimana zakat mal itu bukan hanya untuk membersihkan rezeki, tapi untuk memberikan keberkahan dari rezeki kita. Ini Pak, orang yang berinfak istimror terus menerus, istiqomah, bahkan fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Coba kalau kita lapang mah wajar Pak ya, dapat gaji 100 juta sebulan, nah ngasih sedekah 1 juta mah wajar, masih 99 juta. Tapi ketika kita dikasih rezeki sedikit, ketika Nabi Muhammad dengan sahabat kumpul, ada kaum muhajirin datang, mereka kehabisan ongkos, kaum ansor. Lalu apa kata Rasulullah? Sahabat, ada yang punya uang nggak nih buat ngongkosin ini saudara kita? Patunganlah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang paling kecil apa? Abu Bakar. Tapi ketika ditanya, wahai sahabat, tahukah menurut Allah siapa yang paling besar memberikan sedekahnya? Ternyata Abu Bakar. Padahal Abu Bakar yang paling sedikit. Kenapa? Karena Abu Bakar ketika memberikan sedekah itu, dia tidak punya uang sama sekali, habis. Ibarat katanya Abu Bakar cuma 10.000, yang lainnya ratusan ribu. Bahkan Sayyidina Utsman yang paling kaya itu 1 jutaan lah. Tapi yang paling besar di mata Allah adalah Abu Bakar, karena dia ngasih 10.000 tapi nggak punya uang lagi. Disisakan hanya Allah dan Rasul. Jadi sedekah itu nggak perlu banyak Pak. Saya bilang sama para ustadz, kita ini kalau mau bersedekah, bikin santunan di rumah berat. 3 orang aja, kalau 1 orang cepet udah 300.000 tuh kalau tiap bulan. Belum ngasih snacknya, belum ngasih makannya. Saya di rumah kalau santunan 60 orang Pak, ngundang 40, yang datang 60 anak yatim piatu duafa. Belum makannya, snacknya, uangnya. Tapi alhamdulillah, rekan-rekan saya yang berobat dari orang-orang yang ada di Depok, bahkan ada yang di Jakarta, ketika beliau tiap bulannya memberikan santunan, memberikan zakat mal, ada yang 100, 200 yang lebih, kita kumpulin, kita berbagi-bagi, lalu kita doakan. Zakat malnya tersalurkan, sodakohnya dapat. Bahkan kalau dipakai santunan ke santri, anak yatim, nanti dibeli di Quran, infaknya dapat. Setiap dia baca Quran, kita dapat pahalanya terus ngalir, walaupun kita sudah meninggal dunia. Jadi sedekah itu luar biasa Pak. Kan ada 2 tuh sedekah, ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Sodakoh sabitah, sodakoh terputus nih, makan. Ini kan patungan nih. Nah kita makan ini dapat pahala nih, yang ngasih sayur, ngasih ada jengkol nggak? Waktu terakhir saya ngasih ada jengkol. Ya ngasih lauk, ngasih pisang, ngasih air. Ini dapat pahala sodakohnya. Pahalanya dapat. Tapi ketika makanannya habis, udah selesai pahalanya. Tapi ada sodakoh jariyah. Ketika Bapak menyumbangkan karpet masjid ke Masjid Nur Ma'inah, nyumbangin mik masjid ke Masjid Nur Ma'inah, nyumbangin AC, selama ini dipakai nih ibadah, terus ngalir Pak, walaupun Bapak sudah meninggal dunia. Itu sodakoh jariyah. Maka Allah mengingatkan untuk istiqomah kita berinfak. Pak Haji Maulana, saya bukan ceritakan ada beliaunya, memang ini bukti. Ketika saya kecelakaan, tiap minggu beliau ngirim sedekah beliau ke saya untuk pengobatan, tanpa bilang-bilang. Tiba-tiba ngirim, tiba-tiba ngirim. Istiqomah ini yang keberkahan. Saya bilang nggak usah khawatir Pak, ketika kita dikasih ujian, Allah sudah. Anak saya 3 masih pesantren, yang bayi masih di rumah, istri saya ibu rumah tangga masih bisa hidup sampai sekarang, nggak ada gaji, nggak ada apa. Itu biaya 30 juta di Cikeas, patungan Pak, DKM masjid, ada yang 500, ada yang 1 juta. Karena apa? Nanti saya bahas tuh di syarat yang ketiga. Yang pertama, sodakoh, ya, berinfak di saat sempit atau lapang. Yang kedua, syarat yang kedua, wal kaziminal ghaiz, orang yang menahan marah.
Pak, kita sering diingatkan cerita Rasulullah ketika Rasul mau ke masjid, dilempari kotoran, diludahi. Balik lagi Rasul ke rumah, ganti baju, pergi lagi ke masjid, dilempari kotoran lagi. Tidak marah Rasulullah, menahan amarahnya. Tapi apa yang terjadi? Satu saat yang lempar ini nggak ada, dicari sama Rasul. Si fulan kemana itu? Biasanya suka ada kegiatan yang aktif gitu. Nah, kata orang itu, oh fulan sakit. Ditengok sama Rasulullah. Rasul balik ke rumah, ditanya sama istrinya, Aisyah, ada makanan apa nih? Ada kurma sama gandum, bawalah. Ketok-ketok pintunya. Siapa? Kata yang sakit tuh, si fulan yang suka ngelemparin Rasulullah itu. Saya Muhammad. Bergetar tuh yang sakit. Wah, pengen balas dendam nih Muhammad. Saya lagi terkapar begini, mau balas dendam. Apa yang terjadi? Ketika Rasulullah membuka pintu karena dipersilakan, tidak dikunci, Rasul menghampiri dengan senyuman, memegang dan mendoakan si fulan itu dan memberikan makanan. Menangis di si fulan itu, Pak. Dia bilang, ya Muhammad, kamu tiap hari saya lempari kotoran, kamu nggak marah, saya hina, saya ganggu jalan dakwah kamu. Yang nyuruh saya siapa? Abu Jahal. Sampai sekarang belum nengokin saya sakit. Sedangkan engkau Muhammad, engkau tidak marah, malah menengok saya duluan. Akhirnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, Pak. Karena Rasul menahan amarahnya. Tuh, menjaga amarah penting, Pak. Kalau kita mau lihat tabiat saudara kita, sahabat kita yang jeleknya, lihat ketika dia marah. Ada orang yang, orang ini sabar banget ya, orang ini kalem banget ya, orang ini bijaksana banget. Coba lihat lagi marah. Karena lagi marah itu emosi tidak terkontrol, omongan tidak terjaga. Rasulullah juga pernah marah, tapi marahnya Rasulullah buang muka. Nanti ada saya ceritain, ada orang yang menggali kubur mayat, lalu mengambil mayat, menjual kain kafannya, lalu terakhir dia melihat ada mayat perempuan diperkosa sama dia, lalu dia minta maaf pada Rasulullah. Nah, Rasulullah marah tuh, dipalingin wajahnya Rasul. Marahnya Rasul bukan mukul, dipalingkan wajahnya, malingin wajahnya, marahnya Rasulullah. Kita menjaga amarah, Pak. Wal kaziminal ghaiz, jaga amarah. Karena amarah itu datangnya dari setan. Setan bisa dihilangkan, setan itu terbuat dari api. Api bisa dihilangkan oleh air. Maka fa idza ghadiba ahadikum ayo Pak. Idza ghadiba ahadikum, kalau kau lagi marah, maka kalian segeralah untuk wudhu. Siapa? Ustaz jangan, tadi siapa, Pak? Kang Teguh, tolong kasih Kang Teguh. Segeralah wudhu. Segeralah wudhu. Tenang Pak, minyak masih ada. Segeralah wudhu. Menjaga wudhu penting nih Pak. Yang kedua nih, kalau mau mencari ampunan Allah, yang pertama berinfak, mau di kala lapang atau sempit. Yang kedua, jaga wudhu untuk menjaga amarah kita. Perbanyak wudhu. Bapak sehari berapa jam Pak nggak punya wudhu? Apa ketika sholat aja punya wudhu? Imam Al-Ghazali, ahli kesehatan, Imam Al-Ghazali ketika sholat isya selesai, beliau bisa memakai wudhu sholat isyanya untuk sholat subuh. Bayangkan, Imam Al-Ghazali tidak batal wudhunya dari badai isya sampai subuh. Tapi jangan ditahan-tahan, Pak. Jangan karena ini saya tahan, mau kentut tahan, mau kencing tahan, penyakit Pak. Artinya kalau Imam Al-Ghazali mungkin ba'da isya itu melakukan ibadah tiap malam, ngaji, sholat segala macam, sampai tidak terasa mau menjelang subuh. Kalau kita minimal Pak, menjaga wudhu, ketika batal langsung buru-buru wudhu lagi. Misalkan habis subuh nih, ya kita makan, habis makan ternyata kita batal wudhu nih, buang angin, buru-buru wudhu lagi. Sampai rumah ketemu istri salaman, wudhu lagi. Mau berangkat kerja batal wudhu, wudhu lagi. Ketika orang memakai wudhu, pertama Allah berikan cahaya di wajahnya, Pak.
kan terbasuh air wudhu. Kenapa orang udah mandi tetap harus wudhu mau sholat? Kan mandi lebih bersih, dari ujung rambut sampai ujung kaki disampoin, disabunin, sikat gigi segala macam. Kenapa harus wudhu? Karena mandi membersihkan, wudhu mensucikan. Kalau suci artinya an-nur. Nur itu adalah cahaya, wajahnya bercahaya, Pak. Nanti nih kajian malam Ahad keempat di Masjid At-Thohir, itu biasanya siaran live, itu saya bahasannya tentang 6 hal yang dilakukan, kata Rasulullah, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan, lakukan 6 hal ini. Ada kisahnya dari orang yang ingin bunuh diri. Nah, salah satunya dengan wudhu itu diawali. Nanti bisa ditonton di malam Ahad, mau langsung di At-Thohir boleh, di YouTube At-Thohir juga bisa. Ini wudhu ini penting, Pak. Minimal kita menjaga wudhu, ketika batal wudhu lagi. Minimal kita kalau ngelihat perempuan kita ingat, Pak, ya, misalkan perempuan dipakai rok ini, kita matanya jaga karena ada wudhu. Mau salaman sama cewek yang bukan muhrim, aduh saya punya wudhu tuh ya, walaupun katanya kalau ngelihat sekali mah sedekah ya, rezeki ya, akhirnya nggak merem-merem gini aja. Itu, Pak. Jadi wudhu, jaga wudhu, wah luar biasa. Makanya orang mau sholatnya diterima, syarat utamanya sempurnain wudhu. Nantilah kita bongkar nih wudhu yang baik bagaimana, wudhu yang benar bagaimana. Ini wudhu, jaga wudhu untuk kebaikan kita. Ini jam yang benar yang mana nih? Karena beda jam nih, kanan kiri. Allah 9. Ya. Nah, ini yang kedua. Kita singkat-singkat aja, nanti kita soalnya ada doa muhasabah. Karena jam 5:24 ya, suruk ya. Takut keburu dingin makanan, kata Pak Haji Maulana. Tat yang lama-lama ntar makanan dingin. Nah, yang ketiga, kalau kita mau mendapatkan ampunan Allah yang cepat dan mendapatkan surganya Allah, nah ini paling penting. Wal'afina 'anin nas. Kita memaafkan kesalahan orang lain. Berat ini, Pak. Makanya ini syaratnya di ujung sama Allah dikasih. Berat, Pak. Pak, saya ketika ditabrak itu langsung saya teriak karena DKM masjid, ketua masjidnya punya adiknya itu yang pertama kali ngelihat saya kecelakaan, karena kan subuh lagi tahrim tuh, dia lagi habis dagang nasi uduk malam, melihat ya Allah Ustaz adik kecelakaan, itu ibu-ibu keluar semua karena kencang banget tabrak motornya, nangis semua ngelihat saya karena di masjid saya, kecelakaannya di samping masjid saya. Itu langsung ditahan tuh yang nabraknya, orang Cibinong, dia bawa kelapa penuh tuh, oh ditahan, bahkan mau mohon maaf ya, udah beremosi tuh jamaah saya bilang jangan, tahan aja, taruh di situ. Dia ikut saya ke Cikeas, dia manggil temannya. Sampai sana, Pak, apa yang terjadi ketika dia tahu biayanya, ya, biayanya tahu dia selama 3 minggu tuh hampir 30 juta dengan obat segala macam. Dia menangis, nggak punya uang. Istrinya lagi hamil kedua, dia ngontrak di Cibinong. Marah saya, marah, wajar manusia biasa, Pak. Saya mikirin ya Allah, istri saya kan di telepon tuh datang ke masjid, itu bercucuran darah di masjid tuh di teras, karena saya nunggu mereka sholat subuh dulu berjamaah, ketua DKM-nya. Ketua DKM sampai nangis lagi sholat subuh, karena saya yang nunjuk beliau jadi ketua DKM. Beliau bawa mobil ambulan, melihat saya darah udah ngocor tuh, ada di YouTube Bapak lihat, darah ngocor. Istri saya datang nangis, istri saya sok lihat bayi saya di rumah tidur. Saya ngeliat istri, ya Allah, ini anak saya lagi sedang-sedangnya di biaya pesantren 3. Anak saya masih bayi ini 9 bulan. Mikir tuh di situ. Jangankan biaya buat pengobatan, buat keluarga bagaimana? Anak saya tuh hari Minggu itu saya habis kajian di Masjid Nur Ma'inah, saya udah pesen tiket kereta, Pak, mau ngejemput anak saya libur pesantren. Jadi tanggal 15 Desember itu hari Minggu itu liburan pesantren. Saya mau jemput anak saya, habis dari Masjid Nur Ma'inah saya pulang ganti baju, saya ke pesantren Purwakarta jemput anak saya. Akhirnya apa? Anak saya dianterin kiainya hari Senin, karena kiainya sekali nengok, sekali nangis segala macam. Nah, gimana saya mau tega? Ini orang yang nabrak saya, dia mengakui salah karena dia ngebut sekali, dia mengakui salah, tapi dia sampai nangis menceritakan tentang kondisi ekonominya.
Padahal kalau saya maksa mungkin bisa aja dibiarin sama dia pinjam sana sini. Tapi saya lagi-lagi, ini udah takdir Allah. Saya maafkan, Pak. Akhirnya dia datang sama istrinya lagi hamil ke Cikeas bawa parsel buah. Kalau nggak salah pas dengan Masjid Nurmainah, kalau nggak salah. Ya, DKM Masjid Nurmainah datang ke sono. Nah, yang nabrak saya ada di situ sama istrinya. Bawa parsel. Kalau tidak salah ada di YouTube saya kok, orang-orang datang video. Saya bilang, nih masjidnya yang saya mau kecelakaan, ini masjid ini, DKM masjidnya yang saya mau ngajar. Ini yang nabrak saya. Nunduk kayak gitu. Saya marah, jamaah saya marah, mau didatengin rumahnya buat apa? Tidak, maafin aja. Insya Allah kalau kita memaafkan orang, ya Allah akan menyayangi seseorang ketika seseorang itu menyayangi orang lain. Makanya Pak, ini paling berat, memaafkan manusia ini berat. Kadang sampai mati kita masih mengingat kesalahan dia. Yuk Pak, kalau kita mau dapat ampunan Allah cepat dan dapat surga, maafin kesalahan saudara kita Pak. Maafin, mulai sekarang maafin. Udah kita WA, saya maafin kesalahan kamu, saya lunasi hutang. Jangan, kalau hutang nggak boleh Pak, hutang tetap tagih ya. Tapi Bapak mau ngelunasin hutang, wah ngebebasin hutang lebih bagus. Ini Pak, dan ditutup ayat ini dengan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apa yang berbuat baik? Ini kunci Pak, yang paling berat lagi, orang yang memaafkan orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita itu wajar. Tapi ketika kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita, itu yang luar biasa. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, saya masih panjang yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya gali, tapi kita nggak perlu banyaknya. Yang penting sedikit kita amalkan. Buat apa punya banyak pohon, kalau satu pun pohon nggak ada buahnya. Tapi kita punya satu pohon, tapi buahnya mekar, bisa dibagi-bagi kepada orang lain. Alhamdulillah Pak, saya berdakwah keliling dianterin sama saudara saya Kang Teguh. Awalnya kenal di Atohir mau pesan gokar, tapi sekarang alhamdulillah beliau siap mengantarkan saya kemana-mana. Dan beliau ahli refleksi, makanya saya pengen Pak Haji Maulana direfleksi oleh beliau. Jago refleksinya. Ya itulah, kita ketemu saudara-saudara kita, saya terapi hikmah beliau merefleksi saya. Ini salah satunya. Jadi refleksinya bagus buat aliran darah. Jadi kita ketemulah teman-teman itu dengan apa? Dengan silaturahmi. Jadi jadikan kajian ini sebagai silaturahim. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan panjang umur agar terus istiqomah, terus menerus, walaupun sedikit kita mencari ilmu, tapi kita istiqomah. Yuk Pak, sama-sama buka minumnya, air minumnya. Kita doa muhasabah hikmah. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah dulu untuk saudara kita Ustadz Ridwan almarhum. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia juga mudah-mudahan diberikan ampunan oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah. Juga kita minta doa buat ketua kita Pak Haji Maulana, berikan kesehatan, keberkahan, DKM Masjid, para donatur, dan para jamaah yang terus aktif memakmurkan Masjid Nurmainah, diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diam dulu sebentar, kita minta kepada Allah hajat-hajat kita.
kita stop dulu, kita minta hajat-hajat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk baca doa Pak. Sebelum doa kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah, yang sudah mengandung kami selama 9 bulan ya Allah ya Allah. Air susunya menjadi darah daging kami ya Allah, yang sudah menjaga kami, mengajarkan kami. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, yang sudah banting tulang mencari nafkah untuk kami, membesarkan kami ya Allah ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami banyak dosa dan khilaf ya Allah. Di subuh kali ini, di subuh pagi ini kami berserah diri kepadamu ya Allah. Berikan ampunanmu kepada kami ya Allah. Kami banyak dosa kepadamu ya Allah. Orang masih menghormati kami, masih menghargai kami, karena Engkau masih menutup aib kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berkahi rezeki kami ya Allah. Berkahi rezeki yang Kau berikan kepada kami dan kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kalaupun umur kami tidak sampai dengan umur yang panjang, berikan keberkahan pada umur kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada umur kami ya Allah. Berikan keberkahan kepada umur kami ya Allah. Jangan Kau ambil kami di saat kami tidak siap, tidak punya bekal yang cukup menghadap-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, dosa kami begitu banyak, dosa kami begitu luas, dosa kami begitu tidak terhingga ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memaafkan dosa kami ya Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah
Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas doanya ketika saya kecelakaan, atas bantuannya, dan juga Pak Haji Maulana Ketua Masjid. Mudah-mudahan semua diberikan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk saat ini saling doa, juga mudah-mudahan kajian kita istiqomah. Kalau saya bilang sama DKM, kalau memang mau ditetapkan kajian Ahad ketiga, saya nggak akan ngambil jadwal di masjid lain. Setiap Ahad ketiga, nanti kita bulan depan kan di bulan Rajab kita bahas tentang keistimewaan Rajab. Jadi insya Allah mudah-mudahan istiqomah kita memanjang. Saya sekali lagi minta maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Airnya boleh Pak, nanti jangan dihabisin, bawa pulang campur ke galon ya. Itu air zikir kita, insya Allah mustajabah, karena kita minta ke Allahnya di masjid setelah kita melakukan yang baik, yaitu sholat subuh dan kajian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu baru minta tolong. Jadi air ini air zikir. Jadi kalau mau dipakai mandi, campur ke air bak buat keluarga, campur kalau mau air buat kesehatan, tambahin garam dikit. Kalau mau minum tinggal tambahin ke galon. Jadi jangan dihabiskan ini air zikirnya Pak. Ini air zikir, insya Allah sebulan sekali kita bikin air zikir ini. Kalau yang sakit diusapin aja ke kaki atau ke tempat yang sakitnya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan. Enggak? Oh ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.